Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1111 sampai tahun 1114. Hari ini, Aula Istana Kekaisaran Taihe, mau atau tidak, kurang lebih akan berdiri di kubu keluarga Lin, keluarga Bai, dan keluarga Liu. Pertama-tama, tren umum adalah mengikuti yang kuat. Bagaimanapun, keluarga Bai, keluarga Lin, dan keluarga Liu berada di peringkat kedua, ketiga, dan kelima di antara 10 keluarga. Dapat dikatakan bahwa mereka menempati setengah dari kekuatan 10 keluarga. Kedua, mereka juga untuk kepentingan mereka sendiri. Bagaimanapun, Kevin Ye dapat membunuh para tetua dalam dari 3 keluarga mereka hari ini, yang akan memengaruhi keluarganya sendiri di masa depan. Oleh karena itu, untuk mencegah bencana di masa depan, Kevin Ye harus menarik bencana yang tidak pasti ini. Namun, mudah untuk mengikuti arus, tetapi sangat sulit untuk melawan arus. Tepat ketika semua orang meminta untuk membunuh Kevin Ye dan mengusir keluarga Ye dari ibu kota kekaisaran, beberapa orang maju untuk menentangnya. Orang seperti itu tentu saja akan menarik perhatian semua orang. Sekarang di aula harmoni tertinggi ini, bukan orang lain yang berani menghadapi tekanan dari semua keluarga. Dia adalah kepala keluarga Murong, Murong Yun. Usia Murong Yun lebih tua dari semua kepala keluarga yang hadir. Meskipun dia berambut putih, dia tidak terlihat tua. Dengan kemeja putih panjang, dia terlihat seperti peri. Murong tua, sekarang semua orang meminta untuk membunuh Kevin Ye dan mengusir keluarga Ye. Apakah kamu punya pendapat yang berbeda? Melihat Murong Yun berdiri, Lin Tiancheng pertama-tama membuat keributan dan berteriak pada Murong Yun. Murong Yun hanya berkata sambil tersenyum tipis, Tuan Lin, jangan tidak sabar, dan belum terlambat untuk membuat kesimpulan setelah mendengarkanku. Jelas, Murong Yun cukup energik, dan tuduhan Lin Tiancheng bukanlah hal yang sama. Adapun Lin Tiancheng, dia mendengus dan berhenti berbicara. Awalnya, mereka memanggil 10 keluarga bersama untuk membahas masalah ini. Kalau tidak, mereka merasa tidak pantas untuk membiarkan pendapat yang berbeda berbicara. Murong Yun berdiri di tengah kerumunan. Kemudian dia berdeham dan berkata, Ketua Keluarga, Komandan Charlie Qin, saya pernah mendengar tentang Lin Hai. Kevin Ye sangat berdosa karena pandai membunuh para tetua dari 10 keluarga teratas, tetapi tadi pemimpin keluarga Lin mengatakan itu agak berat. Bagaimanapun, ada alasannya, dan itu tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada Kevin Ye. Adapun seluruh keluarga Ye, itu bahkan lebih tidak bersalah. Tetapi setelah saya mendengarnya, keluarga Ye pernah mengirim Mulong Wei untuk menangkap Kevin Ye, yang juga merupakan kerugian besar. Setelah jeda, Murong Yun melanjutkan, menurut pendapatku, tidak masuk akal untuk mengusir keluarga Ye. Bagaimanapun, pola 10 keluarga emas teratas di ibu kota kekaisaran telah ditentukan. Jika keluarga Ye diusir, seluruh timur akan tergerak oleh satu tangan, yang bukan hal yang baik bagi keluarga Ye. Terlebih lagi, Kevin Ye adalah satu-satunya yang telah melakukan ini, dan tidak perlu melibatkan seluruh keluarga Ye. Mendengarkan kata-kata Murong Yun, dia sengaja memihak keluarga Ye. Di satu sisi, Liu Gongsheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, menurut pendapat pemimpin keluarga Murong, bagaimana masalah ini harus ditangani. Murong Yun berkata sambil tersenyum tipis, Tuan Liu, karena Kevin Ye adalah satu-satunya yang melakukan ini, hukumannya tentu saja akan jatuh pada Kevin Ye. Namun, saya baru saja mengatakan bahwa ada sebab dan akibat. Sekarang orang mati sudah tiada. Selain itu, tidak perlu mengatakan siapa yang salah dan siapa yang benar. Menurut pendapat saya, lebih baik membawa Kevin Ye ke ibu kota kekaisaran dan menghapus prestasinya. Bagaimana menurut Anda? Kata-kata Murong Yun langsung membuat para pemilik ini merasakan gejolak garis hitam di kepala mereka. Bagaimanapun, jelas bahwa Murong Yun lebih memihak keluarga Ye. Bai Huansheng menatap Murong Yun dengan heran dan berkata, ada apa hari ini? Keluarga tua Murong selalu acuh tak acuh terhadap urusan dunia. Bahkan di antara 10 keluarga emas, keluarga Murong adalah yang paling terisolasi. Sekarang bagaimana orang tua ini bisa berpikir untuk membantu keluarga Ye? Aneh. Saran Murong Yun membuat semua orang yang hadir dalam pertemuan itu berselisih. Para pemimpin keluarga ini tidak takut pada keluarga Murong, tetapi Murong Yun baru saja membuat analisis. Begitu keluarga Ye meninggalkan ibu kota kekaisaran dan keluarga Jin, dampaknya terhadap seluruh timur terlalu besar, dan anggota keluarga lainnya kurang lebih terlibat. Sekarang hanya ada satu orang yang hadir, dan reaksi terhadap Murong Yun adalah yang terkuat. Orang ini bukan orang lain, tetapi Lin Tiancheng. Lin Tiancheng bersenandung kepada Murong Yun dan berkata, membuang prestasimu. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu murah di bawah hari ini? Hantu tua Murong, dia Kevin Ye tidak membunuh tetua dalam keluarga Murong. Tentu saja, kamu akan mengatakannya. Jika orang-orang dari keluarga Murong mati hari ini, kamu tidak akan begitu baik untuk membicarakannya. Meskipun Lin Tiancheng tidak berani mengambil inisiatif untuk menyinggung Murong Yun, dia tidak bisa berkata apa-apa.
Akhirnya Murong Yun hanya bisa menghela nafas, menatap Leonard Ye yang tidak jauh dari sana, lalu tersenyum 2 kali dan duduk kembali ke posisinya. Murong Yun sedikit berkarakter. Meskipun dia memiliki niat untuk mendukung keluarga Ye, dia hanyalah seekor capung yang meluncur di air. Dia tidak seagresif Lin Tiancheng. Setelah Murong Yun mundur, seluruh aula harmoni tertinggi membunuh Kevin Ye, dan suara pengusiran keluarga Ye terdengar lagi. Suara itu tentu saja dipimpin oleh Lin Tiancheng, sementara Bai Huansheng dan Liu Gongsheng berada di sisi lain. Sekarang Lin Tiancheng berdiri lagi, dan matanya menekan Charlie Qin. Tampaknya dia mencoba memaksa ketua rapat untuk mengambil keputusan. Panglima Charlie Qin, kami telah menjelaskan benar dan salah dari masalah ini secara terperinci, jadi tolong buat keputusan sedini mungkin. Jika Komandan Charlie Qin begitu ragu-ragu, saya tidak dapat mengatakan bahwa saya akan mulai mencuci darah keluarga Ye malam ini. Sekarang saya hanya ingin mengusir keluarga Ye dari ibu kota kekaisaran. Saya tidak ingin menghancurkan seluruh keluarga Ye. Ini sangat baik. Jika masalah ini tidak diselesaikan, bencana pedang dan tentara akan di luar kendali. Lin Tiancheng sekarang memperingatkan Charlie Qin dengan setengah ancaman. Charlie Qin, bagaimanapun, bertanya sambil tersenyum, Tuan Lin, apakah Anda benar-benar ingin membunuh Kevin Ye? Ya, jika kau benar-benar ingin membunuh Kevin Ye, aku tidak akan pernah menyerah. Charlie Qin berkata dengan mata dingin, baiklah, dalam hal ini, Tuan Lin akan pergi ke laut untuk membunuh Kevin Ye. Namun, aku punya beberapa patah kata untuk dikatakan tentang pemimpin keluarga Lin. Lin Tiancheng tercengang. Dia tidak menyangka bahwa sikap Charlie Qin terhadap kata-kata telah berubah begitu banyak sehingga dia tiba-tiba menjadi galak. Charlie Qin melanjutkan, sejujurnya, Kevin Ye seharusnya baru saja kembali dari Yunan Selatan kali ini. Dia telah menangani situasi di Yunan Selatan untuk Panglima tertinggi, dan baru saja menangani orang-orang di kuil gelap. Menurut informasi dari Ben Shuai, Kevin Ye membantai 50.000 tentara dan 200.000 tentara boneka golongan darah Panglima Perang Burma pada malam sebelum kota Myitkyina. Setelah itu, dia bertarung dengan Kaisar Darah dan 12 pangeran dari keluarga darah dan mengalahkan 8 malaikat jatuh bersayap yang dipanggil olehnya. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan jika Tuan Lin menginginkan kepalanya di lehernya. Aku hanya mengatakan kepada pemimpin keluarga Lin bahwa jika kamu pergi ke Lin Hai kali ini, kamu sebaiknya membawa semua tetua dalam keluarga Linmu. Jika tidak, keluarga Lin tidak akan pernah kembali. Jangan salahkan aku karena tidak memanggilmu terlebih dahulu. Kata-kata Charlie Qin muncul dalam satu tarikan napas, dan suaranya menjadi padat. Ini belum lagi Lin Tiancheng, yang jelas-jelas mengancam Lin Tiancheng dan memiliki pasukan Lin Tiancheng. Tiba-tiba, seluruh aula Supreme Harmony sudah tergoreng. Lin Tiancheng berdiri di tempat dengan wajah kusam, sementara Bai Huansheng dan Liu Gongsheng saling memandang dengan keringat dingin di wajah mereka. Hanya Leonard Ye yang tersenyum dan minum teh. Tampaknya ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya bahwa Leonard Ye merasa bahwa cucu dari anak haramnya telah memenangkan banyak pujian untuk dirinya sendiri. Bab 1112. Charlie Qin tidak ingin berbicara dengan Lin Tiancheng, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Lin Tiancheng. Yang di sebelah kiri ingin membunuh Kevin Ye, dan yang lainnya di sebelah kanan ingin kepala Kevin Ye di lehernya. Charlie Qin tidak tahan melihat postur agresifnya, jadi dia mengubah Lin Tiancheng menjadi pasukan. Seberapa suksesnya membunuh 50.000 pasukan, 200.000 tentara boneka darah, dan berperang melawan kuil gelap Kaisar Darah, dan 12 pangeran klan darah, dan memaksa Kaisar Darah untuk memanggil malaikat yang jatuh dan membunuh malaikat yang jatuh. Jika kata-kata Charlie Qin benar, maka pertemuan antara Lin Tiancheng dan 10 keluarga emas adalah lelucon. Jika Anda ingin membunuh Kevin Ye, apa yang ingin Anda bunuh? Mengapa Anda membunuhnya? Mendengarkan kata-kata Charlie Qin, Lin Tiancheng mundur 2 langkah. Mulutnya sepertinya tersumbat oleh sesuatu. Dia tidak bisa berkata apa-apa, tetapi keringat dingin yang mengerikan memenuhi sekujur tubuhnya dan berbisik, tidak mungkin, ini tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Melihat penampilan Lin Tiancheng, Charlie Qin tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah lagi. Kevin Ye awalnya akan menghadiri pertemuan keluarga Jin di ibu kota kekaisaran, dan kebetulan dia memintamu untuk menyelesaikan masalah. Marsekal yang memohon di Yunan Selatan untuk meninggalkannya di Yunan Selatan. Sekarang kamu lebih baik. Kamu ingin membunuh Kevin Ye dengan satu suara. Baiklah, sekarang aku tidak akan menghentikanmu. Jika ada di antara kalian yang merasa memiliki kemampuan ini, kalian dapat pergi dan mencobanya. Ketika saatnya tiba, kematian keluarga Jin kalian tidak akan menjadi hal yang sederhana seperti 2 tetua batin. Jika kalian tidak menginginkan pedang, kalian bahkan tidak dapat bertarung untuk pedang. Setelah itu, Charlie Qin tampaknya tidak memiliki nafsu makan untuk itu, dan terus mencibir, oh, omong-omong, aku lupa memberitahumu. Saat ini, ada pulau iblis emas di kota langit Kevin Ye. Ada rubah iblis berekor 10. Ia terlahir dengan tingkat kultivasi tertinggi di Tianyuan, yang sebanding dengan keberadaan 4 Master Aula. Jika kau ingin mati, pergilah.
Aku tidak akan pernah menghentikanmu. Begitu Charlie Qin menyelesaikan pidatonya, seluruh aula harmoni tertinggi meledak lagi. Sebagian besar pemilik dari 10 keluarga saling memandang dengan ngeri. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Jadi Kevin Ye, serius, benar-benar takut sampai sejauh itu. Dilihat dari kata-kata Komandan Charlie Qin, tampaknya mereka tidak berpura-pura. Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan? Tiba-tiba, para pemilik keluarga emas ini, yang biasanya terlihat sombong di dunia, mulai panik. Mereka tidak menyangka bahwa Dewan Keluarga Emas berada dalam situasi ini. Tampaknya keluarga Ye saat ini telah terpisah. Seorang Markus Ye sudah cukup bagi mereka. Sekarang, dengan seorang Kevin Ye, anak haram keluarga Ye memang tidak normal sampai tingkat yang tidak masuk akal. Melihat bahwa pemilik keluarga ini mulai segera bersikap tegas, Charlie Qin merasa sedikit senang, dan berkata pada dirinya sendiri, ini benar-benar tipu daya Kevin Ye yang berguna. Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini seharusnya tidak berbicara kepada mereka tentang omong kosong seperti itu. Kekuatan mutlak adalah kebenaran. Juga menyelamatkan mereka agar diam lagi. Dalam kekacauan itu, sesosok tubuh perlahan dan santai berjalan ke Charlie Qin, melengkungkan tangannya dan berkata, Komandan Charlie Qin, apa yang baru saja Anda katakan itu benar. Saat ini, bukan orang lain yang maju untuk mengajukan pertanyaan kepada Charlie Qin. Bai Huansheng lah yang tidak pernah berbicara. Wajah Bai Huansheng jelek, kepalanya berkeringat, dan dia tidak memiliki karisma kepala keluarga. Yang bisa dia lihat di wajahnya hanyalah ketegangan yang tidak dapat dijelaskan. Charlie Qin mencibir dan berkata, tentu saja, itu benar. Itu semua disaksikan oleh anggota tim pedang biru saya. Saat itu, ada pemimpin militer di barat daya. Jika pemimpin keluarga kulit putih tidak mempercayainya, dia bisa pergi untuk memverifikasinya. Bai Huansheng tidak mengatakan dia tidak mempercayainya. Dia hanya menghela nafas, saya mengerti. Saya mengerti. Setelah itu, Bai Huansheng dengan cepat melangkah mundur dan kembali ke tempat duduknya. Sampai sekarang, Bai Huansheng tiba-tiba menyadari apa arti surat dari Gunung Kunlun belum lama ini. Gunung Kunlun adalah tempat yang ingin dia perbaiki, ini jelas memperingatkan dirinya sendiri, Kevin Ye bahkan mereka semua terprovokasi, sehingga mereka tidak bertindak gegabah. Dan Bai Huansheng memahami dua kalimat ini, yang pada dasarnya memahami artinya. Sekarang 10 keluarga di aula harmoni tertinggi benar-benar padam. Bahkan pohon besi keluarga Lin menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Lagi pula, bagaimana mungkin makhluk teroris yang dapat melawan 4 master aula utama menghadapinya? Oleh karena itu, mereka yang baru saja berteriak-teriak untuk membunuh Kevin Ye tidak bereaksi sama sekali. Mereka semua menunduk, seolah takut Charlie Qin akan menemukannya. Sebaliknya, Lin Tiancheng, yang berdiri di tempat, menjadi satu-satunya orang bodoh di aula harmoni tertinggi. Namun, Lin Tiancheng keras kepala. Setelah Charlie Qin membawa pasukannya melawannya, Lin Tiancheng takut pada matanya, melambaikan tangannya yang besar, dan jatuh ke dalam keadaan gila total. Dia berkata, bagaimana dengan puncak Tianyuan? Bagaimana dengan membunuh malaikat yang jatuh? Sulit untuk dicapai. Karena itu, membunuh orang tidak harus membayar nyawa mereka. Aku tidak percaya itu. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Potong dia. Untuk kata-kata Lin Tiancheng, Charlie Qin hanya bisa berkata, keras kepala. Kegilaan Lin Tiancheng tampaknya belum berakhir. Dia berjalan ke arah Bai Huansheng dan memohon, Saudara Bai, apakah kamu tidak begitu mengenal guru Kunlun Zentian? Aku tidak percaya. Bahkan gerbang Tian Daoyin tidak dapat menghukumnya. Kevin Ye, kamu dan aku akan pergi ke Kunlun dan meminta Kunlun untuk mengurusnya. Melihat ekspresi Lin Tiancheng, Bai Huansheng tidak berdaya dan sedih. Hanya menatap Lin Tiancheng dalam diam, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Mata Lin Tiancheng melebar. Melihat Bai Huansheng tidak menanggapi, Lin Tiancheng berlari ke Liu Gongsheng lagi, Saudara Liu, kamu bicara, kamu bicara. Bukankah para tetua keluarga Liu memiliki persahabatan dengan Gunung Putuo, apakah Anda punya kabar? Tidak peduli Bai Huansheng atau Liu Gongsheng, saat ini, mereka semua mengerutkan kening, dan tidak ada yang berbicara terhadap kata-kata Lin Tiancheng. Pada akhirnya, hanya Lin Tiancheng yang berdiri di tempat dengan wajah kusam, tidak maju atau mundur. Awalnya, sebuah pertemuan diadakan untuk menyerang keluarga Ye. Sekarang Bai Huansheng dan Liu Gongsheng semuanya tidak beraksi. Tentu saja, orang-orang lainnya tidak akan mengikutinya. Bagaimanapun, dalam menghadapi catatan buruk Kevin Ye, dia masih harus menantang. Orang ini jelas orang gila. Keheningan, kecuali keheningan, tidak ada suara di aula harmoni tertinggi. Waktu segera menuju matahari terbenam, ketika matahari terbenam di seluruh istana emas, untuk merasakan jejak suram dan putus asa. Hari pertama pertemuan 10 keluarga teratas berlalu seperti ini, tetapi mereka tidak menemukan solusi yang layak. Ketika matahari terbenam, semua orang mulai mundur dari aula harmoni tertinggi dengan tenang. Lin Tiancheng adalah satu-satunya yang berdiri di aula.
Seluruh orang tampaknya terpisah dari jiwanya dan sangat kesepian. Bab 1113. Malam itu gelap dan sepi. Berdiri di tepi kolamnya sendiri, Kevin Ye menaburkan pil naga dan harimaunya di bawah sinar bulan. Ikan koi di kolam itu telah tumbuh tanpa disadari. Jika dia dilepaskan sekarang, banyak orang akan takut. Dalam beberapa hari, aku khawatir kolam itu akan menjadi terlalu kecil untuk menampungmu lagi. Kevin Ye berkata pada dirinya sendiri, tetapi aku tidak takut untuk pergi ke sana. Aku akan mencarikanmu tempat yang lebih baik untuk tinggal. Tampaknya dapat memahami kata-kata Kevin Ye. Ikan koi yang berwarna-warni itu tiba-tiba melompat keluar dari kolam dan kemudian menyelam ke dalam air, memercikkan air dengan tidak sedikit. Ketika Kevin Ye sedang berbicara dengan ikan mas brokat sendirian, ada langkah kaki yang tenang di belakangnya. Tampaknya dia takut mengganggu Kevin Ye. Aku bilang, kemana kau pergi setelah makan malam, dan kau datang ke kolam ini lagi? Hihi, naik turun, sepertinya kau sedang memikirkan sesuatu. Sosok itu memiliki perasaan yang indah, gaun putih panjang, rambut anggun jatuh di kepala, semilir angin, rambut hitam seperti tinta, jelas dari peri dalam lukisan. Ini seperti roh dari sosok umum yang tidak dimiliki orang lain, itu adalah Lin Sailing. Sejak insiden Maoshan, Lin Sailing tidak kembali, telah tinggal di kota langit. Lin Sailing juga telah mencari orang tuanya di dunia manusia. Mereka masih hidup, tetapi mereka telah tinggal di Maoshan untuk waktu yang lama. Mereka telah tercerahkan oleh para Taois di luar Gunung Maoshan. Mereka benar-benar telah meninggalkan rumah dan menjadi sepasang kekasih Taois. Bagi Lin Sailing juga merupakan kejutan. Namun, Lin Sailing juga menetap di waktu luang, berlari setiap hari di provinsi itu menuju kota langit, sembunyi-sembunyi, juga tidak nyaman. Kevin Ye pergi ke Yunnan Selatan hanya selama beberapa hari, dan selama hari-hari ini, tarian Cynthia telah kembali ke kebun mawarnya. Meskipun Cynthia Fang sudah terbangun saat ini, dia masih tidak menyukai suasana ramai di kota langit. Dibandingkan dengan mereka, Cynthia Fang lebih terbiasa dengan saat-saat ketika dia sendirian dengan Kevin Ye. Adapun Lan Chaier, dia berada di sekolah selama beberapa hari, yang membuat Jiang Tiansheng sangat kesal. Namun, rubah kecil itu, sesuai dengan instruksi Kevin Ye, melindungi Marisa Chu dengan ketat dan tidak berada di kota langit. Sekarang tampaknya Lin Sailing ditinggalkan sendirian di kota langit. Di depan Kevin Ye, Lin Sailing juga bersikap santai. Tampaknya hanya di depan Kevin Ye, Lin Sailing akan menunjukkan ekspresi gila itu. Dengan senyum manis, Lin Sailing melewati sosok Kevin Ye dan duduk di pagar koridor di samping kolam, dengan punggungnya bersandar pada tiang kayu, dan kakinya dipaksa untuk diletakkan di pagar. Menghadapi Kevin Ye, matanya melihat ke atas dan ke bawah dan tertawa. Kevin Ye juga berkata sambil tersenyum tipis, gadis kecil, tahukah kamu? Bagaimana kamu melihat bahwa aku khawatir? Lin Sailing tersenyum dan mengeluarkan segenggam biji melon dan mengetuknya dengan santai, kamu dan aku tidak tahu. Baik di negeri dongeng maupun di dunia ini, kamu akan pergi ke kolam untuk memberi makan ikan jika kamu memiliki kekhawatiran. Aku sudah terbiasa. Selesai berbicara, Lin Sailing menyipitkan matanya dan tersenyum jahat, Floating Sing, apakah kamu sedang memikirkan situasi ibu kota kekaisaran? Lin Sailing juga cerdas. Dia dapat melihat melalui pikiran Kevin Ye sekilas, tetapi itu bukan apa-apa. Aku khawatir satu-satunya hal yang dapat membuat Kevin Ye khawatir adalah situasi ibu kota kekaisaran. Kevin Ye tidak menyangkalnya, tetapi berkata, hari ini adalah hari pertama Dewan Keluarga Emas. Lin Sailing buru-buru bercanda, hehe, suka duka, tidak peduli dengan wajah, tidak peduli dengan penampilan, sebenarnya kamu masih sedikit bias terhadap keluarga Ye, ibu kota kekaisaran. Kevin Ye tersenyum getir dan berkata, bias. Aku khawatir itu bukan sekadar bias. Setelah itu, Kevin Ye membuang pil Dragon Tiger di tangannya dan mendesah tak jelas, awalnya kupikir setelah aku bangun, aku adalah Falcon Ye, dan tidak akan terpengaruh dan terbelenggu oleh hubungan apapun di dunia ini. Namun, sekarang tampaknya aku hanyalah manusia biasa. Tubuh ini, sepasang darah ini, bagaimanapun juga, tidak dapat melarikan diri. Itu juga jalan surga. Itu hanya minuman dan kecupan. Karena dia lahir di keluarga Ye, dia secara alami tunduk pada sebab dan akibat keluarga Ye. Sangat mudah untuk berpisah. Menghadapi senyum getir Kevin Ye, Lin Sailing tersenyum buruk dan berkata, hehe, aku masih ingat bahwa beberapa orang pernah mencoba membujukku untuk membujukku. Apa sebab dan akibat dari dunia manusia hanyalah belenggu. Tampaknya kamu yang benar-benar tidak bisa melepaskannya, oh, pasang surut. Mendengar candaan Lin Sailing, Kevin Ye menertawakan dirinya sendiri, ya, selalu mudah jika tidak ada di dalamnya. Begitu ada di dalamnya, akan ada pandangan lain. Itulah mengapa aku hanya mengatakan aku hanyalah manusia biasa. Melihat penampilan Kevin Ye, Lin Sailing tertawa terbahak-bahak, tetapi aku merasa itu sangat bagus. Ada pasang surut. Ada belenggu. Setidaknya itu membuktikan bahwa kamu ada.
Sekarang aku benar-benar tidak dapat mengingat apa yang kita alami di 10 pekan raya Yuan di negeri dongeng itu. Tampaknya mereka tidak sekaya dunia ini hanya dalam beberapa tahun. Kevin Ye juga mulai tertawa, ya, lautan luas dan ladang luas, lebih dari selusin Yuan Hui, aku khawatir bahkan seluruh daratan telah mengubah banyak wajah. Aku tidak merasakannya jika kamu tidak mengatakannya, tetapi begitu kamu mengatakannya, aku tidak ingat bagaimana aku menghabiskan pertemuan 10 Yuan itu. Berlatih, alkimia, menyiapkan peralatan, bermain catur, minum teh. Setiap kali Kevin Ye mengucapkan sepatah kata, dia tiba-tiba merasa lucu. Lin Sailing membalikkan badan dan turun dari pagar. Dia berdiri di depan Kevin Ye dengan wajah cantik dan berkata, naik turun, sebenarnya, aku merasa sangat baik di dunia ini. Jika memungkinkan, aku benar-benar tidak ingin kembali. Ya, tahun-tahun yang tak berujung hanyalah kesepian yang tak berujung. Kevin Ye juga menghela nafas dan berkata. Saat dia mengatakan ini, Kevin Ye memegang pipi Lin Sailing dan tertawa, tarian kupu-kupu, kamu mengatakan bahwa setelah aku menemukan semua saudara perempuanmu, kita akan menemukan sebuah pulau untuk menetap di dunia ini. Ketika kita tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, kita masih dapat berjalan-jalan di dunia fana ini dan berkunjung. Lebih baik hidup di tahun-tahun negeri dongeng yang kosong dan sepi. Mendengar kata-kata Kevin Ye ini, Lin Sailing adalah Leng pertama, kemudian penuh dengan kegembiraan berkata, bagus. Kata dua orang bersandar bersama, Lin Sailing berjinjit, dan Kevin Ye membungkuk, keempat bibir panas saling menempel dengan lembut, untuk berciuman selama 10.000 tahun. Itu hanya percakapan dangkal, tetapi Kevin Ye tidak tahu bahwa suasana hatinya telah berubah secara dramatis saat ini. Pemahamannya tentang 16 negara bagian Hunyuan Daois melonjak lagi dan mencapai tingkat yang baru. Namun, ketika Kevin Ye dan Lin Sailing melawan kematian yang tak kunjung padam di bawah sinar bulan, seluruh kaisar masih diselimuti kabut. Lin Tiancheng, Bai Huansheng, dan Liu Gongsheng berkumpul di rumah keluarga Bai malam ini. Mereka minum teh dan mengobrol. Meskipun mereka tampak mengobrol, mereka saling membunuh. Tampaknya 3 orang besar dari keluarga emas, ibu kota kaisar, terlibat dalam konspirasi. Mereka harus bertarung melawan keluarga Ye saat matahari terbit besok. Namun, tujuan mereka kali ini mungkin bukan Kevin Ye, tetapi Leonard Ye dan Menhart Ye. Bab 1114. Dengan malam yang panjang dan tidak ada keinginan untuk tidur, Parlemen 10 keluarga emas telah memulai hari pertamanya. Namun, hari ini tidak lebih dari sekadar lelucon bagi semua orang. Peringatan Charlie Qin hampir menjadi puncak dari seluruh pertemuan. Untuk sementara waktu, keluarga-keluarga yang siap mencela keluarga Ye dan Kevin Ye mulai merasa ngeri. Bagaimanapun, seseorang yang dapat menandingi keberadaan 4 penguasa kuil utama, dan bahkan menstabilkan kepala kaisar darah kasa, keluarga-keluarga ini tidak mampu terprovokasi. Kevin Ye hari ini dapat digambarkan dengan sayap yang montok, belum lagi keberadaan seorang Zun Iblis di kota langitnya. Bahkan jika itu adalah Kevin Ye sendiri, saya khawatir 10 keluarga emas teratas sejauh ibu kota kekaisaran tidak dapat berbuat apa-apa. Saat ini, kota putih, Xiangsheng, Xiangcheng. Dewan keluarga emas di ibu kota awalnya diprakarsai bersama oleh mereka bertiga. Sekarang masuk akal jika ketiga kepala keluarga berkumpul untuk membahas tindakan pencegahan. 3 peminum teh tua. Namun, Lin Tiancheng, dengan raut wajah masam, mengambil secangkir teh dan meneguk anggur pahit. Sambil minum, Lin Tiancheng menghela napas dan sesekali menatap Bai Huansheng dan Liu Gongsheng. Akhirnya, Lin Tiancheng tidak dapat menahan diri untuk berkata, sudah kubilang, kalian, aku meminta kalian datang ke sini malam ini untuk membahas tindakan pencegahan. Bagaimana kalian berdua bisa diam saja? 10 dewan keluarga emas ini disponsori bersama oleh 3 keluarga kita. Hari ini, aku telah kehilangan semua orangku di aula harmoni tertinggi, tetapi kalian berdua tampaknya tidak melakukan apa-apa. Ini, tampaknya, bukan urusan keluarga Lin. Baiklah, jika kalian berdua tidak saling bicara besok, aku akan membiarkannya begitu saja. Lin Tiancheng tampak sangat marah saat ini. Jelas, Bai Huansheng dan Liu Gongsheng tidak berbicara untuk membantu diri mereka sendiri di aula Taihe pada siang hari. Dia merasa tidak senang di dalam hatinya. Tetapi Bai Huansheng memegang cangkir teh saat ini, tetapi dia tertawa acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya. Adapun Liu Gongsheng, dia berkata, Saudara Lin, jangan khawatir, jangan khawatir. Dengan suara keras, Lin Tiancheng meletakkan cangkir tehnya di atas meja batu, dan matanya terbelalak dan berkata, jangan khawatir. Aku sedang sekarat sekarang. Liu Yun daun tua ini benar-benar bajingan yang tangguh. Tidak ada cacat di seluruh tubuhku. Aku khawatir kita tidak akan mendapat untung di sini jika kita menunda masalah ini seperti ini lagi. Kita akan sibuk dengan hal-hal yang sia-sia. Bai Huansheng akhirnya membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Lin, Leonard Ye adalah orang tua yang sangat dalam di balai kota. Selain itu, keluarga Ye-nya masih memiliki leluhur Qianye dan beberapa tetua dalam.
Dia ingin menghancurkan keluarga Ye sepenuhnya kecuali kita bertiga bergandengan tangan. Namun, setelah perang besar, kita mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun, jadi itu hanya pembicaraan untuk mengusir keluarga Ye dari ibu kota kekaisaran. Setelah jeda, Bai Huansheng melanjutkan, selain itu, Kevin Ye bukan orang bodoh sekarang. Apakah kamu akan membiarkannya? Tidak mudah untuk membunuhnya. Mendengar Bai Huansheng akhirnya membuka mulutnya, mata Lin Tiancheng dan Liu Gongsheng tidak bisa tidak sepenuhnya menyatu pada Bai Huansheng. Bahkan keduanya merasa aneh. Bagaimanapun, Bai Huansheng yang ingin membunuh Kevin Ye dan mengusir keluarga Ye dari ibu kota kekaisaran. Sekarang dia mengatakan ini lagi, yang agak membingungkan. Kakak Bai, apa maksudmu? Apa kau tidak percaya dengan perkataan anak-anak Charlie Qin? Lin Tiancheng begitu bersemangat hingga dia berkata dengan nada meremehkan, berapa umurnya Kevin Ye? Bahkan jika dia mulai berlatih di dalam rahim ibunya, dia tidak mungkin sekuat itu. Anak laki-laki di Charlie Qin itu mungkin sedang membual, dan aku tidak percaya kebohongannya. Sampai sekarang, Lin Tiancheng masih beruntung. Namun, Bai Huansheng berkata dengan senyum dingin, Kakak Lin, kau tidak bisa tidak mempercayai beberapa hal. Mampu membunuh para tetua dari 3 keluarga kita menunjukkan bahwa kultivasinya telah melampaui Tian Yuan. Ketika dia masih muda dan prestasinya melampaui Tian Yuan, dia tidak dapat berspekulasi dengan akal sehat. Bukan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia dapat mengalahkan Kaisar Darah dan 12 pangeran di bawah tangannya. Liu Gongsheng juga menghela nafas saat itu dan berkata, ya, Duan tidak menyangka bahwa ada 2 orang yang begitu mengerikan di keluarga Ye-nya. Tidak heran Leonard Ye, lelaki tua itu, berusaha sekuat tenaga untuk menyanjung Kevin Ye, dan bahkan mempromosikannya menjadi tetua keluarga Ye. Sudah waktunya dan takdir. Semakin banyak Liu Gongsheng dan Bai Huansheng berkata, semakin tidak senang Lin Tiancheng. Saat ini, perasaan Lin Tiancheng sangat rumit, iri hati memilikinya, cemburu memilikinya, tetapi lebih banyak lagi kebencian. Tampaknya jika Anda tidak dapat membunuh Kevin Ye, Anda tidak dapat menenangkan kebenciannya. Lin Tiancheng meminum semua teh di tangannya, tetapi Lin Tiancheng tidak memiliki cara yang baik, itu penuh dengan ambisi untuk menghancurkan prestise Anda sendiri. Saya katakan bahwa kalian berdua harus mengeluarkan ide sesegera mungkin. Jika Anda terus menunda seperti ini, itu akan segera menjadi terang, dan kemudian Anda akan pergi ke Aula Taihe. Hari ini masih siang, dan tidak ada cara untuk membicarakan hasil apapun. Bai Huansheng menyeringai dan berkata kepada Lin Tiancheng, Saudara Lin, tolong jangan tidak sabar, Saudara Liu dan saya sudah punya strategi dalam pikiran, yaitu. Lin Tiancheng adalah orang yang cerdas. Begitu mendengar Bai Huansheng mengatakan bahwa dia memiliki tindakan balasan, dia langsung menyela dan bertanya, oh. Saudara Bai sudah punya ide. Mari kita dengarkan. Bai Huansheng menggoyangkan jarinya dan menunjuk Lin Tiancheng dan berkata, kamu benar-benar tidak punya kesabaran. Kemudian Bai Huansheng menatap Liu Gongsheng dan berkata, Saudara Liu, sebaiknya kamu beritahu Saudara Lin tentang hal itu. Liu Gongsheng tersenyum dan menjentikkan sudut mulutnya dan berkata, baiklah, saya akan melakukannya. Setelah itu, Liu Gongsheng menatap Lin Tiancheng dan berkata, Saudara Lin, kamu juga harus jelas tentang situasi saat ini. Apakah kamu ingin membunuh Kevin Ye atau mengusir keluarga Ye, itu tidak masuk akal. Jadi kita masih harus mengambil strategi lengkung untuk menyelamatkan negara. Lin Tiancheng ragu, bagaimana cara menyelamatkan negara dalam tikungan. Liu Gongsheng berkata sambil tersenyum, karena kita tidak bisa menggerakkan Kevin Ye, lebih baik kita incar orang tua Leonard Ye. Dia telah menduduki posisi kepala keluarga Ye selama 30 tahun. Sudah terlalu lama. Sudah waktunya untuk mengubah orang. Lin Tiancheng berkata, apakah kamu ingin memaksa Leonard Ye untuk turun tahta? Namun, ini adalah urusan internal keluarga Ye, dan Leonard Ye tidak akan menyetujuinya. Liu Gongsheng penuh percaya diri dan berkata, tidak. Saya khawatir tidak mungkin baginya untuk menolak. Saudara Bai dan saya telah membuat rencana sekarang. Kita dapat mengatakan bahwa semuanya sudah siap. Kita hanya berutang pada Dongfeng. Saudara Lin, silakan pergi besok tepat ketika mereka bertiga berbicara. Seorang penjaga keluarga Bai datang melalui halaman depan, pergi ke Bai Huansheng, dan berkata dengan hormat, Tuan, Menhart Ye, saya ingin bertemu dengan Anda. Bai Huansheng tertawa terbahak-bahak dan berkata, Saudara Lin, lihat, angin timur saya datang. Lin Tiancheng tampak terkejut dan bergumam, Menhart Ye, putra kedua dari keluarga Ye. Oh, begitulah.